Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jasmine Putri Melani dengan NPM 2411011009. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai fenomena perlambatan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025, yang dimana menjadi sebuah isu besar yang sedang menjadi sorotan di dunia bisnis dan ekonomi. Fenomena ini juga penting untuk kita pahami karena ketika ekonomi dunia melambat, dampaknya bisa dirasakan hingga ke level paling kecil, termasuk oleh pelaku UMKM di Indonesia. Menurut laporan Organization for Economic Cooperation and Development, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan menurun dari 3,3% pada tahun 2024 menjadi sekitar 3,2% pada tahun 2025. Dan bahkan bisa melambat lagi hingga 2,9% di tahun 2026. Sementara itu, International Monetary Fund juga melaporkan hal yang serupa. Mereka memperkirakan pertumbuhan global hanya sekitar 3,0% di tahun 2025, menunjukkan bahwa perekonomian dunia sedang berada di fase cooling down setelah pandemi dan gejolak inflasi beberapa tahun terakhir. Fenomena ini juga bukan hanya soal angka statistik semata, tetapi juga menggambarkan bahwa aktivitas perdagangan internasional, investasi, dan konsumsi global sedang mengalami perlambatan. Ada pula beberapa faktor utama yang disebut oleh berbagai lembaga ekonomi internasional. Yang pertama, meningkatnya ketegangan perdagangan dan tarif ekspor-impor antara beberapa negara besar, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Akibatnya, biaya logistik dan bahan baku meningkat sehingga rantai pasok global menjadi terganggu. Kedua, kebijakan moneter yang ketat di berbagai negara. Banyak bank sentral, termasuk The Fed dan Bank Indonesia, yang masih menjaga suku bunga tinggi untuk mengendalikan inflasi. Dampaknya, pinjaman menjadi mahal dan investasi bisnis pun menurun. Yang ketiga, ketidakpuasan geopolitik seperti konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah juga menambah beban ekonomi global. Yang terakhir, perubahan iklim dan gangguan rantai pasok akibat bencana alam turut mempengaruhi produktivitas sektor pertanian dan industri. Semua faktor ini bersatu menyebabkan ekonomi global bergerak lebih lambat dari yang diharapkan. Lalu, bagaimana sih dampaknya bagi dunia bisnis, khususnya UMKM di Indonesia? Perlambatan ekonomi global dapat mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama, turunnya permintaan ekspor. Ketika negara lain mengalami perlambatan, maka daya beli terhadap produk Indonesia juga ikut menurun. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku impor, ketegangan perdagangan, dan nilai tukar yang fluktuatif dapat membuat harga bahan impor meningkat, menekan margin keuntungan pelaku usaha. Yang ketiga, akses pembiayaan makin sulit. Dengan suku bunga tinggi, banyak UMKM kesulitan mendapatkan pinjaman modal dari bank. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga mendorong pelaku UMKM untuk lebih kreatif dan efisien. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi digital, memperluas pasar lokal, dan melakukan inovasi produk agar tetap kompetitif. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa ekonomi dunia saling terhubung. Ketika ekonomi global melambat, negara berkembang seperti Indonesia perlu memperkuat fondasi domestik melalui peningkatan produktivitas, dukungan terhadap UMKM, dan stabilitas kebijakan fiskal. Bagi pelaku bisnis, kuncinya adalah adaptasi dan inovasi. Mereka yang mampu membaca tren global dan menyesuaikan strategi bisnisnya, maka akan tetap bertahan bahkan di tengah perlambatan ekonomi. Demikian pembahasan saya mengenai perlambatan pertumbuhan ekonomi global 2025 dan dampaknya bagi dunia bisnis. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua tentang bagaimana fenomena global dapat berpengaruh hingga ke level bisnis lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.